Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi Bu. Jadi sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa ya. Doa akan dipimpin oleh Adik Fauzan. Ibu minta selama berdoa semua berhikmat ya. Oke, silakan Adik Fauzan untuk memimpin doa. Teman-teman sebelum kita masuk kita Bagaimana kabar hari ini adik-adik? Luar biasa tetap semangat. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Bu. Alat tulis semua sudah siap? Siap Bu. Siap ya. Oke. Konsentrasi dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk semangat. Asik-asik, yes. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, ayo, ayo maju, maju. Akan mulai proses pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira ada yang masih ingat mengenai pembelajaran kita pada kelas 7? Ada yang masih ingat? Oke. Silakan Adik Fiona. Tentang sidang Berdiri Adik Fiona. sidang BPUPKI. Oke. Aplaus dulu semua. Tentang sidang BPUPKI ya. Ada yang masih ingat berapa kali sidang BPUPKI dilaksanakan? Iya, silakan Adik Juan. Oke, selama 2 kali. Aplaus dulu untuk Adik Juan. Ada yang masih ingat bahasan pada sidang BPUPKI yang pertama? Ya Bu, Oke, Adik Fauzan, silakan. perumusan Pancasila sebagai dasar negara Bu. Oke, aplaus semua. Jadi, sidang BPUPKI yang pertama membahas mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, materi kita pada hari ini masih ada kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara. Namun pada pembelajaran pada hari ini ya, kita akan membahas bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, Ibu harap ya adik-adik bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Karena apa? Supaya adik-adik bisa mengetahui ya makna dan fungsi daripada Pancasila itu sendiri untuk bangsa negara kita itu bangsa Indonesia ya. Jadi materi kita pada hari ini mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia ya. Dengan peta konsep yang pertama kedudukan, fungsi dan arti Pancasila, kemudian yang kedua arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Bangsa. ya. Kemudian yang ketiga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian yang keempat membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di dalam aspek kehidupan ya. Dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi dari pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian dasar negara, kemudian
mengaitkan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang ketiga, menganalisis arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan hasil telah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran, adik-adik, sebentar akan Ibu tampilkan mengenai video pembelajaran. Jadi adik-adik akan menyimak ya. Setelah menyimak, Ibu akan bagikan LKPD. Kemudian soal-soal yang ada di LKPD akan dibahas secara berkelompok ya, karena ini juga sudah berkelompok, akan diskusi secara berkelompok di masing-masing kelompok. Kemudian kita akan presentasikan dan akan simpulkan secara bersama. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Tepuk semangat. Asik, asik, yes. Oke. Jadi perhatikan video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Pancasila itu sendiri menurut catatan sejarah sudah dikenal sejak zaman Majapahit Jadi, pada abad ke-14. kembali menyimak video ya. Adik-adik bisa membuat catatan kecil ya mengenai video yang adik-adik simak. Pada zaman Sebentar dahulu, lagi Pancasila diartikan sebagai bagikan batas nilai LKPD, 5, ya. juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Silakan Karma. diamati, kemudian Yaitu 1. dibuat catatan Dilarang kecil ya. melakukan kekerasan, 2. Dilarang mencuri, 3. Dilarang berjiwa dengki, 4. Dilarang berbohong, dan yang kelima dilarang mabuk atau meminum minuman keras. Menurut Notonegoro, pengertian dari pandangan hidup berupa ideologi, dan yang ketiga adalah pandangan hidup hasil renungan yang relatif kebenarannya. Melihat dari kedudukannya, Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup berupa ideologi. Ideologi itu sendiri berasal dari kata idea yang berarti ide, konsep atau gagasan, dan cita-cita, dan logos yang berarti pengetahuan. Ideologi secara umum dapat diartikan sebagai cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Artinya, sikap dan perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Menurut para pendiri negara, sebuah pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi. Sehingga Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Selain sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila pun memiliki fungsi dan peranan yang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya adalah 1. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal tersebut berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila dan juga sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang kedua, Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Cukup ya? Ya. Jadi adik-adik telah menyimak video pembelajaran tadi. Ibu rasa sudah paham ya? Ya. Jadi sudah membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa ya. Kemudian membahas tentang peranan dan fungsi daripada Pancasila itu sendiri. Yang pertama sebagai apa yang pertama? Sebagai apa? Asas dan cita-cita tujuan bangsa Indonesia. Sebagai moral pembangunan ya. Oke. Jadi sudah paham ya? Oke. Nah, sekarang ya Ibu akan bagikan ya LKPD ya. Jadi Ibu akan bagikan LKPD ya. Jadi nanti kalian akan menjawab soal-soal yang ada di LKPD dengan cara diskusi
diskusi dengan anggota kelompok. Karena kan kita sudah bagi itu 2 orang. Dari hasil kalian menyimak tadi video ya, kemudian silakan mencari referensi. Ada buku paket yang telah Ibu sediakan ya. Kemudian di LKPD juga ada di situ ringkasan materi yang sudah Ibu tuangkan di LKPD. Silakan untuk mengerjakan secara berkelompok. Diskusi ya. Bangun dan bukalah matamu. Jadi Saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Kita nafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas. Cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. oke. Don, kelompok 2. Kelompok 1 sudah, 2 sudah. 1 sudah. Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Oke, sudah? Ayo kita Sudah? jaga untuk Indonesia. Pancasila dengan cara menyebarkannya media Oke, sudah? Oke, bagus ya. Kita beri aplaus untuk kedua kelompok yang sudah. Oke, jadi karena sudah selesai, kita akan mulai dengan presentasi ya. Oke, siap? Siap. Siap untuk presentasi? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk semangat. Asik, asik, yes. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, mengapa Pancasila sangat berarti bagi bangsa Indonesia? Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar? Perhatikan ya, yang mempresentasikan Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila dijadikan dasar negara yang terbuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia diiringkan atas dasar Pancasila. Soal keempat, bagaimana kita tidak memiliki dasar negara? Negara yang memiliki
tidak memiliki dasar negara, sulit untuk maju. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan mempresentasikan untuk kelompok 2. Silakan. Kita ilustrasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kenapa Pancasila sangat berarti bagi bangsa Indonesia? Karena Pancasila menjadi acuan bagi pemerintahan, pembangunan sosial, hukum, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Perhatikan ya kelompok 1. Soal yang kedua, fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Ini sudah selesai ya presentasi pada hari ini untuk kedua kelompok. Berdasarkan hasil presentasi tadi semuanya bagus ya. Ibu apresiasi. Tentu adik-adik sudah paham ya. Ya, sudah paham dari materi, kemudian dari diskusi dan kemudian Ibu akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang sudah tampil ya. Silakan berdiri untuk kelompok 1. Ambil. Silakan untuk kelompok 2 ya. Supaya lebih semangat lagi untuk pembelajaran yang berikutnya ya. Kalian jawab soal objektif ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Jadi ini untuk penilaian individual. Hanya menjawab soal objektif. Oke, silakan. 5 nomor saja ya. Soal objektif. Oh, yang ini itu salah. Jadi waktunya 5 menit. Menjawab soal ini individual. Ya. Silakan dicentang saja jawabannya. Benar ya. Jadi waktunya 5 menit. Menjawab soal ini individual. Ya. Silakan dicentang saja jawabannya. Benar ya. Ayo 5 menit. Ayo 5 menit. Dicentang saja jawaban yang benar ya. Ya, X atau centang boleh. Ayo. Baca baik-baik ya. Jadi ini untuk penilaian individual ya. Ayo. Baca baik-baik ya. Jadi ini untuk penilaian individual ya. Ibu akan ambil nilai mengetahui sampai di mana mungkin pemahaman tentang materi pembelajaran pada hari ini. Silakan dibaca baik-baik soalnya ya. Oke, 1 menit lagi. Sudah? Oke, silakan dikumpul. Ya. Jadi untuk hasil penilaian ini ya, aku akan sampaikan ya pada pertemuan yang berikutnya ya. Saya akan Ibu sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Nah, Bu. Sudah? Oke. Nah, adik-adik, jadi kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila adalah yang pertama, jadi Pancasila itu tidak dapat kita pisahkan dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena apa? Ya, memiliki fungsi dan peranan ya. Bagaimana Fiona? Memiliki Fungsi dan peranan dalam penyelenggaraan kehidupan negara. ya, jadi tidak dapat
Hari Bangsa Indonesia karena memiliki fungsi dan peranan dalam kehidupan negara Indonesia. Jadi Pancasila sudah melekat, jadikan sebagai dasar acuan di dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara Indonesia. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik? Menarik? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan? Apa yang membuat menyenangkan? Ya, Ibu menyenangkan apa? Pembelajarannya. Nah, adik-adik, jadi pembelajaran kita pada hari ini Ibu rasa sudah selesai ya. Jadi untuk tugas individual tadi, ya, penilaian individual akan Ibu umumkan pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, untuk materi yang selanjutnya ya, itu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan kalian cari referensi di rumah ya, dan itu kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya ya, minggu depan ya. Oke. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Silakan pimpin doa Juan. Umat berdoa pada kita berdoa menurut agama yang keyakinan kita masing-masing. Udah selesai. Amin. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi